Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu pertanyaan yang cukup sering ditanya ya di komen terutama. Banyaknya tentunya di komen meme coins ya. Banyak yang bertanya-tanya ke kita, Bang, beda nggak sih cycle kemarin sama cycle sekarang ya? Orang-orang melihat meme coins itu seperti apa sih di cycle kemarin? Nah, paling gampang caranya kita lihat secara ya TA gitu. Kita bisa ambil contoh ke Shiba dan Doge. Kenapa? Karena Shiba dan Doge ini ada dari cycle kemarin. Kita pindahkan ke monthly candle supaya bisa lebih kelihatan ya. Untuk Dogecoin kita bisa lihat dia itu baru dapat momentum di akhir tahun 2020 ya, berarti di November Desember baru Januari ngepump. Nah, ini berbeda dibandingkan dengan BTC. BTC dari 2019 di sini sudah ngepump kena resesi dulu lanjut lagi. Gitu. Jadi berbeda ya. Meme coins dulu itu dianggap sebagai suatu aset yang lebih beresiko. Jadi ya dia orang-orang tuh nggak berani mulai masukin dulu sebelum QE ya. Ini setelah QE baru ngepump begitu. Ya, jadi masa-masa QT ya performanya buruk ya. Shiba juga mirip, bahkan even worse di sini ya. Dia tuh baru ngepump itu literally cuma sebulan. Di Januari, tapi Oktober 2021 basically all time high di bulan itu juga, and then bear market. Gitu. Jadi lagi-lagi berbeda sekali dibandingkan dengan cycle sekarang. Yang sekarang tuh masih QT tapi PP udah naik, udah rally 2000%. Shiba juga sekarang udah berapa ratus persen. Jadi lagi-lagi kalau ditanya berbeda nggak bang? Berbeda. Gitu ya. Orang-orang lebih berani untuk meresikokan posisi mereka di meme coins di cycle ini ya. Nah tetapi kita nggak boleh tutup mata dengan resikonya ya. Pada faktanya Shiba Inu kita bisa lihat di sini ya. Drawdownnya saat bear market itu 93,79%. Sementara untuk Dogecoin ya di bear market kemarin walaupun terlihat lebih oke, tapi pada faktanya secara persentase dia itu minusnya sebesar 93%. Kalau ke bawah sini ya jadi otomatis kayak 100 ya. Tapi ke poin terendah di bear market kita ya di sekitar Juni 2022 itu minus sampai 93%. Jadi bukan berarti meme coins tuh lebih tidak volatile, enggak ya. Dia drawdownnya signifikan lebih besar dibandingkan dengan BTC, Ethereum, dan seterusnya. Ya. Nah, mungkin beberapa dari lu berpikir, Bang, kalau Doge, Shiba, PP udah ngepump, ada nggak Bang yang belum rilis? Ya ada, bentuknya dalam bentuk pre-sale. Ya. Nah, pre-sale ini salah satunya ada namanya Golden Cobra. Golden Cobra ini masih dalam fase pertama, jadi literally masih di awal banget gitu. Nah, di awal banget biasanya kita bisa pertimbangkan untuk staking gitu, karena masih ada fase-fase selanjutnya sampai dia listing. Nah, untuk si Golden Cobra ini sebenarnya adalah meme coins yang kedepannya akan play to earn. Tapi for now, simpelnya kita lebih baik asumsikan ini sebagai pure meme coins dulu. Begitu. Walaupun lagi-lagi mereka bilang mereka kedepannya ini akan ada play to earn-nya. Nah, si Golden Snake ini sepertinya kalau kita lihat mungkin play to earn-nya akan mirip-mirip seperti kita main Snake yang zaman dulu di HP ya. Di sini mereka akan ada ya tentunya akan ada gameplaynya, kita bisa bermain ya di dalamnya. Ada juga sistem ya play to earn-nya. Lalu ada community building juga di mana si play to earn aspect-nya ini bisa meng-create space untuk friendly competition gitu. Jadi mungkin akan ada semacam sosmednya juga di dalamnya. Begitu walaupun mungkin lebih tepatnya kayak lebih ke rooms to chat lah dibandingkan sosmed yang complicated ya. Nah, utility-nya apa? Utility-nya ini adalah untuk play to earn sih. Ya, play to earn-nya mudah ya, orang-orang main gamenya dapat tokennya ya. Nah, fokus mereka itu kalau menurut dari tim devnya itu mereka pengen long term begitu. Jadi mereka ingin supaya bisa dimainkan dalam jangka panjang. Dan tokenomics-nya menurut mereka fair ya, di mana mereka ingin membuat satu tokenomics yang memprevent manipulations dari para large token holders, yaitu seringkali dibilang sebagai whales ya. Nah, detail seperti apa kita akan bahas di sini ya. Nah, untuk si Golden Cobra ini sekali lagi ya, kita bisa beli dalam pre-sale fase pertama. Caranya gimana? Konekin wallet kita ke sini. Pilih si walletnya. Kita bisa ambil contohnya MetaMask ya. Kita langsung konekin aja. Nah, lu bisa, ini ada pilihan pakai Phantom juga, tapi nggak apa. Kita pakai MetaMask aja. Contohnya kita bisa beli pakai Ethereum, USDT, dan juga USDC. Jarang-jarang nih bisa pakai USDC ya. Buat lu para pengguna USDC bisa ikutan kalau tertarik ya. Nah,
Jadi untuk si Snake ini kalau kita lihat ya, dia lagi-lagi penekanannya adalah play to earn ya, di mana mereka akan ada game ke depannya, tapi for now masih belum ya karena masih bentuknya pre-sale. Lalu di sini mereka akan membuat satu komunitas. Ya seperti biasa, meme coins itu paling suka pakai komunitas sepertinya ya. Lalu di sini akan ada staking, kita bisa earning dan juga bisa claim rewards di dalamnya ya. Nah, jadi si presale advantage apa aja nih? Presale advantage dari mereka itu sebenarnya ya bisa dibilang cukup banyak sih sebenarnya ya. Ya salah satunya yang paling gampangnya kalau kita presale itu otomatis kita bisa mendapatkan harga bottom gitu kesannya, atau harga jangan bottom lah, kita ngomongnya floor price ya. Nah dengan harga floor price ya kita resiko kan lebih kecil begitu ya. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada bonus token sebenarnya ya, saat masa-masa presale ini ada bonus token yang tentunya bentuknya limited time ya. Ada juga referral rewards buat lu yang pengen merefer teman-teman lu ke project ini juga. Ada juga free NFTs yang kita bisa dapatkan ya. Ya kemungkinan besar NFTs-nya bentuknya akan berhubungan dengan ular tentunya ya. Dan juga akan ada staking rewards, itu kita bisa langsung dapatkan sih sebenarnya sekarang ya di sini. Lu bisa klik my stakes, akan keluar di sini. Dan juga akan ada raffle tickets ya. Raffle tickets ini adalah ya intinya kita bisa dapat undian lah ya, bahasa Indonesia itu undian lah ya. Dan selain itu juga akan ada wheel of fortune di mana kita akan ada spin for exclusive in game rewards dan seterusnya ya. Nah itu sih kurang lebih gambaran untuk apa saja keuntungannya kalau kita ikutan presale gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya. Dan selanjutnya kalau kita lihat di sini juga kita akan masuk ke tokenomics. Untuk tokenomics 30% pre-sale, 22% untuk staking dan play to earn rewards ya, 10% untuk marketing, 8% untuk treasury and VC funds, 8% untuk operational dan team dev ya, listing itu 8% dan liquidity, community rewards 8, partners dan advisors 6. Jujurnya nggak sebanyak yang gue pikir. Gue pikir bakal lebih banyak dipegang oleh tim dev. Jadi tokenomicsnya mungkin nggak bener-bener kayak memes banget lah ya. Dimana di sini mereka kayaknya bertujuan untuk benar-benar ini bisa buat dikembangkan ke depannya. Tapi lagi-lagi selama dia masih gamenya belum launch, ya otomatis kita ya lebih melihat ini sebagai jangka pendek gitu ya. Jadi itu sih kurang lebih ya. Kalau kita lihat di sini apa namanya, secara medianya mungkin dia pernah diliput oleh si Yahoo Finance ya di April kemarin. Ya, lagi-lagi penekanannya adalah mereka game play to earn begitu ya. Nah, selanjutnya introduction buat si Golden Cobra ini. Jadi si Golden Cobra itu ya kita kalau gua sekilas lihat sih simpelnya ini kita akan menjadi seperti bermain game Snake yang ada dulu di HP itu gambaran gua sih ya. Nah selain dari itu juga dia akan ada NFT ke depannya, lalu akan ada juga ekosistemnya seperti kemungkinan besar sih masuknya ke Web 3.0 ya. Ada kemungkinan juga akan ada DEX ya, maybe at some point. Nah tetapi penekanannya ya lagi-lagi adalah ke meme culture gitu ya. Jadi ini meme yang mungkin sedikit berbeda ya. Biasanya meme culture itu ke anjing lagi, di sini culture mereka itu adalah ular gitu ya, kobra. Ya, lagi-lagi untuk opportunity sih ya, kita kalau beli di awal presale nih harusnya udah biasa lah ya buat orang-orang yang sudah ikutan presale. Di stage awal kita akan dapat harga yang paling rendah gitu ya. Udah gitu nanti saat listing ya kita bisa profit di dalamnya gitu ya. Lalu udah sih ya kalau kita pikir-pikir, that's it ya. Dan di sini akan ada token burns juga. Untuk token burns ini tentunya seperti biasa akan me-increase value. Intinya seperti itu ya. Nah, di sini akan ada transaction fee, tapi nggak dibilang berapa persen sih ya. Lalu juga akan ada staking fees, ada play to earn game fees, ada NFT marketplace fees. Nah, fees-feesnya ini semua itu akan di burn kalau sekilas gua lihat ya. Nah, ini in theory akan membuat si token Cobra ini akan lebih scarce begitu ya. Dan juga di sini kita bisa hold with confidence ya, dengan ada berbagai macam benefits juga. Ini ketemu nih, untuk sale tax-nya itu hanya 3%. 3% ya dibilang kecil sih enggak ya. Tapi oke lah, karena zaman di 2021 tuh banyak yang si tax ininya tuh gede banget ya, 50% gitu ya, 30%. Ini cuma 3%. Ya oke lah ya. Dan di sini masuknya ke ini sih, ke di burn-nya mereka gitu ya. Dan untuk staking ya mereka sudah alokasikan 8% dari total supply, which is itu sekitar 80 berapa nih? 80 M ya. Yes, 80 M tokens begitu ya.
Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, di sini play to earn mechanics-nya kita bisa earning while you play ya. Akan ada Snake Games, lagi-lagi Snake Games ini gambarannya kalau gua lihat ya akan mirip-mirip kayak zaman ya nggak tahu ya, lu cukup tua nggak buat tahu game itu ya, game Snake yang ada di Nokia zaman dulu tuh. Nah, mungkin mirip-mirip kayak gitu ya. Nah, di sini akan ada apa namanya? Akan ada skornya gitu ya. Kita akan climb the leaderboard. Semakin besar ya earning rewards kita bisa earn daily, weekly maupun monthly gitu. Nah, di sini akan ada beberapa item juga, ada 2x point gain item, ada juga magnet item di mana kita bisa meng-attract nearby items or points ya. Ada in-game gold juga, ada speed item, ada binoculars dan seterusnya gitu. Nah, untuk NFT tickets and features di sini akan ada purchase reward, lalu juga akan ada raffles, ada juga lucky wheel reward, ada airdrop juga. Nah, mungkin buat lo yang pengen bener-bener nggak mau ambil resiko sama sekali, ya bisa lewat airdrop mereka. Ada juga play to earn leaderboards reward begitu. Nah, selain di situ juga di sini akan ada NFT si karakter Snake-nya itu ya. Nah, ada level-levelnya. Ini biasa lah ya buat lu yang udah tahu play to earn, harusnya NFT itu udah bukan suatu hal yang asing ya. Nah, di sini akan ada bronze, silver dan golden ya. Untuk yang bronze itu bisa dapat 10% APY dan juga custom small logo skin dan juga bronze Cobra in game. Lalu yang silver bisa 15%, yang golden otomatis ya sesuai dengan namanya ya, bronze, silver dan golden akan semakin besar APY-nya. Begitu ya. Itu kurang lebih gambarannya. Untuk lucky wheel participation ya, di sini kita bisa menggunakan semacam tiket ya. Ya nanti ya otomatis tinggal kita klik terus dia muter ya, kita lihat dapat apa begitu ya. Oke. Untuk belinya ya sama kayak tadi ya, tinggal lu masuk ke sini, connect your wallet, terus lu tinggal belinya bisa pilih pakai Ethereum, USDT atau USDC begitu ya. Itu kurang lebih untuk si Golden Cobra. Nah, kalau menurut gua gimana nih? Ini kan lagi-lagi bentuknya mungkin jatuhnya sedikit ke review ya. Kalau menurut gua, dia minimal ada plan ke depannya mau seperti apa, mau ada play to earn dan seterusnya. Nah, tetapi sekarang kan masih di presale awal banget. Jadi mereka belum ada perkembangan sampai ke gamenya seperti apa, belum ada alpha, betanya dan seterusnya. Jadi ya kita sih lebih, kalau gua pribadi ngeliatnya lebih sebagai suatu peluang jangka pendek. Waktu dia udah listing, rally ngepump, nah lu beresin dulu modal lu beres, lu mau ambil profit dulu juga sedikit bisa ya. Ya tinggal sisanya mau cacing-cacing naga-naga boleh, lu mau TP semua juga terserah. Tapi ya untuk sekarang sih dari fundamentalnya yang kita punya, ini lebih ke jangka pendek begitu, dimana ya sudah listing, TP begitu ya. Nah, selanjutnya ini mungkin perbandingan dengan para competitors mereka ya. Ya competitorsnya tentunya adalah meme coins lagi. Di sini itu ya perbandingannya sih ada comprehensive rewards ya. Ya untuk Shiba, PP dan Floki ya. Kalau PP sih gua tahu dia nggak ada sama sekali program, karena lu lihat sendiri untuk PP tim devnya aja ngomong bahwa ini meme coins literally nggak ada gunanya gitu. Kita cuma bikin meme coins aja begitu. Jadi ya memang nggak ada rewards gimana sih ya. Shiba kayaknya ada dari reward ya, yang bone or something. Gue udah lupa sih, udah lumayan lama ya. Kayaknya ada deh, tapi mungkin gak sekomprehensif si Golden Cobra. Floki gue nggak pelajarin sama sekali ya. Untuk utility-nya play to earn, Shiba kayaknya enggak sih dia, tapi ada ini, dia ada DEX dan seterusnya setahu gue. PP yang nggak ada, Floki juga gue nggak tahu. Long term focus, Shiba sih ya mengklaim juga untuk long term sih. Untuk PP dia nggak mengklaim long term atau apapun, dia bilang ya mereka hanya meme coins doang. Itu nggak ada spesifik gunanya apapun ya. Jadi itu sih mungkin comparison dengan para kompetitornya. Seperti biasa gue ingatkan, ini tuh presale ya. Untuk presale otomatis secara risiko akan lebih tinggi dibandingkan lu beli BTC, Ethereum atau large caps ya. Nah makanya cara untuk memitigasi resiko itu adalah dengan apa? Dengan alokasinya jangan terlalu besar. Berapa persen? Menurut gua maksimum 5% deh. 5% tuh bukan per satu presale ya, tapi semua project presale itu 5%. Supaya apa? Ya supaya ya kalau dia ngepam ya lu seneng kan. Kalau dia ngepam pasti lu mikirnya coba masukin 10 20. Iya, kalau kebalik, kalau ternyata malah ngedam gitu. Nah itu, jaga dulu resiko. Ya kalau 5% ya jelek-jeleknya lu masih bisa bounce di market. Menurut gue di market masih bisa bounce gitu. Kalau sampai 5% lu ternyata waduh presale-nya nggak terlalu profitable begitu. Tapi kalau ya profitable ya dari
Kalau lu ngepumpnya sampai ribuan persen gitu ya, pre-sale-nya ya nggak usah ribuan deh, 5x, 3x, 4x gitu ya lumayan. Gitu. Jadi itu salah satu cara untuk menjaga resikonya. Jangan sampai semua spot lu dimasukin, that's bad gitu menurut gua ya. Jadi itu sih kurang lebih ya. Asalkan kita bisa jaga resikonya, sebenarnya ini bisa jadi satu peluang yang menarik gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi ya, untuk meme coins ini sendiri jelas berbeda dibandingkan dengan cycle kemarin. Dari candle-nya aja kelihatan banget gitu, apalagi monthly ya. Dogecoin di masa-masa sekarang tuh masih terpuruk gitu, nggak ada momentum apapun. Shiba even worse gitu ya, even worse. Malah abis berapa nih? Ngedrop berapa persen nih? Dari week tertinggi di sini ke sini tuh malah lagi minus 88%. Tiba-tiba dapat satu God candle di sini disebutnya ya. Orang-orang suka ngomongnya tuh God candle. Ini sorry, ini keklik ya. Oke, disebutnya tuh dapat satu God candle satu bulan ngepump 800% profit begitu. Jadi berbeda. Sekarang ya lu lihat sendiri, ini yang generasi sekarang nih, PP tuh masuk di ya arguably di bear market kemarin lah, di akhir-akhir bear market. Dan ya lu lihat sendiri pumpnya sampai 2000%-an. Jadi otomatis secara demand lebih besar dibandingkan dengan cycle kemarin. Tapi nggak berarti lu tutup mata dengan risikonya. Karena secara faktanya bahkan meme coins yang dianggap paling reliable pun Dogecoin ya secara TA ya, itu pun di bear market kemarin minusnya tuh sampai 93%. Ini signifikan dibandingkan dengan ya Bitcoin maupun Ethereum begitu ya. Jadi makanya kenapa gue sering bilang kalau untuk meme coins itu gue pribadi lebih melihatnya sebagai jangka pendek sampai menengah. Karena kalau di BTC gitu ya, kita lihat deh. Kita kan pakai data nih ya. Di cycle kemarin gitu, dia minus itu berapa persen? Dia minus sampai ke paling bawah itu 70%-an. Gitu. Untuk Ethereum mungkin sedikit lebih besar ya. Untuk Ethereum coba kita cek di bear market kemarin tuh di sini berarti ya. Dia minus sampai 80% begitu. Jadi masih lebih oke begitu. Dan ya masanya ya mungkin lebih penting lagi bukan minusnya berapa, tapi meme coins itu masih punya resiko bahwa bisa hilang gitu karena banyaknya tidak ada fundamental tertentu gitu. Jadi ya itu aja sih, selama lu bisa menjaga resiko itu, in theory lu bisa banget profit dari meme coins ya. Dan seperti biasa kita ingatkan 3 golden rules, walaupun mungkin untuk memes ada sedikit dimodif yang belakangnya ya. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka maksimum menengah kalau untuk meme coins ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.